Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu seperti biasa sudah hadir bersama kita di studio Sinpo TV Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat afiat, insya Allah selalu baik. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Dan tentu kita akan menemani melalui topik yang beragam dan juga relate sama kehidupan kita sehari-hari. Untuk di episode kali ini kita akan ngobrol terkait dengan terwujud tak terwujud tetap bersujud. Susah kalau nggak terwujud nih Pak Ustadz ya buat saya. Nah ini apa maksud pesan yang ingin disampaikan dari ungkapan ini ya Pak Ustadz ya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, semoga kita semua selalu dalam keberkahan, selalu dalam rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah memuji dan bersyukur kepada Allah. Di kesempatan kita kali ini kita akan berbicara tentang terwujud tak terwujud tetap bersujud. Bahwa kita ini punya keinginan tapi Allah yang menentukan. Setiap kita pasti keinginan kita itu pengennya terwujud. Tapi ternyata terkadang Allah menentukan sebaliknya, tidak terwujud. Lah, terus tadi ungkapannya tetap bersujud. Nah, itu yang jadi tantangan. Kalau Mbak Tiara tadi bilang kalau pas terwujud untuk bersujud hawanya ringan. Engang. Tapi kalau tak terwujud kok tetap bersujud, ini yang luar biasa. Nah, terwujud tak terwujud ini adalah yang tetap bersujud itu adalah ungkapan dalam bahasa lain tentu adalah istiqomah. Adalah prinsip keteguhan iman, keteguhan hati dalam terus menjalani ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud syukur terlepas dari hasil yang didapat. Apakah hasilnya itu sesuai dengan yang diinginkan atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Tapi kalau dia tetap mau bersujud walaupun kondisinya tidak seperti yang diinginkan, ini yang disebut dengan istiqomah itu tadi. Kemudian Mbak Tiara, bahwa keinginan kita ini terkadang belum tentu baik untuk kita. Memang yang maha tahu dari setiap yang terbaik buat kita itu adalah Allah. Ada dalam Al-Quran disampaikan, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang menurut kita tidak baik atau sesuatu yang tidak kita sukai itu justru malah baik buat kita. Walaupun mungkin saat kita menerima kenyataan itu tidak terwujud, kita mungkin marah, protes dan lain sebagainya. Tapi mungkin di kemudian hari kita akan bersyukur atas tidak terwujudnya keinginan kita itu. Di tahun 2014 itu ada salah satu calon legislatif. Dia sudah berjuang luar biasa untuk terpilih menjadi legislatif, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Dia gagal. Kemudian 2 tahun setelah itu, berarti sekitar tahun 2016, dia melihat koleganya, teman-temannya, seperjuangannya yang terpilih menjadi legislatif, ternyata malah dapat kehormatan seragam oranye dari KPK. Saat itu,
Saat 2014 dia tidak terpilih, itu marah luar biasa. Semua yang ada di sekitarnya atau tim suksesnya dimarahi luar biasa. Tapi begitu 2016, dia bersyukur pada Alhamdulillah. Coba kalau seandainya saya terpilih, mungkin nasib saya akan mendapatkan seragam oranye dari KPK itu. Artinya saat itu dia sangat tidak menginginkan kejadian itu. Artinya saat itu dia sangat berharap keinginannya terwujud, tetapi memang Allah yang Maha tahu bahwa ini tidak baik buat dia saat itu. Dia diselamatkan dengan tidak terpilih. Saat itu dia membenci, saat itu dia marah, tapi 2 tahun kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah. Ada cerita, ada orang yang bercerita, dia itu dulu termasuk di SMA-nya itu termasuk yang berprestasi. Tetapi entah apa kenyataannya ketika dia mencoba masuk ke beberapa perguruan tinggi, sampai perguruan tinggi yang dia inginkan sampai yang tidak diinginkan, semuanya gagal. Akhirnya karena gagal kuliah, dia akhirnya entah karena malu atau apa lari dari rumah, merantau sampai ke luar kota, sampai ke luar pulau. Dia memulai usaha kecil-kecilan, hanya bikin gorengan keripik. Tapi setelah sekian tahun ditekuni luar biasa, teman-temannya yang dulu diterima malah jadi karyawannya. Nah, ini artinya apa? Bahwa sesuatu yang tidak kita inginkan saat ini, itu mungkin Allah memberikan yang terbaik melalui kegagalan hari ini. Maka kalau tidak terwujud hari ini yang kita inginkan, dengan kita tetap bersujud artinya terus mohon pada Allah dengan juga dilandasi dengan ikhtiar, Allah akan memberikan yang terbaik di tempat lain. Maka saya sampaikan tadi ayatnya, asa ang taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang tidak kita sukai hari ini itu adalah yang terbaik buat kita. Atau sebaliknya, wa asa ang tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kita sukai malah tidak baik buat kita. Dan kalau seandainya kita mengalami hal seperti itu, kita tetap bersujud, bermohon pada Allah, karena pilihan Allah lah yang terbaik buat kita. Memang orang manusia itu dalam hal ini bisa dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama orang yang istiqomah. Istiqomah itu artinya ya tadi sesuai dengan judul kita, yaitu terwujud tak terwujud tetap bersujud. Ada orang yang goyah. Saat impiannya terwujud, dia sujud, tapi saat impiannya gagal, dia berhenti sujud. Makanya dalam hal ibadah, kita ini diperintahkan untuk lillah. Kita itu kan dari kecil udah diajarin teks bacaan niat ya, walaupun itu bukan niat, tapi itu bacaan niat. Kita mau sholat juga diajarkan lillahi ta'ala. Kita wudhu ya lillahi ta'ala. Puasa ya lillahi ta'ala. Itu agar ketika kita menjalani berbagai macam ibadah itu, tapi sisi lain ada kerjaan kita yang gagal, pekerjaan kita, ibadah kita nggak berhenti. Misalnya begini Mbak Tiara. Ada orang yang menjalani sholat duha itu motivasinya adalah rezekinya bagus. Karirnya bagus, usahanya lancar. Tapi seandainya ia menjalani duha sebulan, 2 bulan, kok sebaliknya? Justru malah usahanya seret, karirnya malah tidak bagus, dan lain sebagainya. Dalam bahasa gampangnya rezekinya seret. Maka ada kemungkinan dia duhanya akan berhenti. Karena dia menjalani duha bukan lillahi ta'ala, tapi karena supaya terwujud yang dalam hal soal rezeki itu. Tapi ada yang kondisinya sebaliknya. Saat dia keinginannya gagal, justru malah sujudnya kenceng. Tapi saat sukses, justru malah sujudnya berhenti. Ini ada kisah di masa sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'labah. Sa'labah itu contoh orang yang dalam kemiskinan, dia taat ibadahnya luar biasa. Tetapi ketika ia diberi kelonggaran kekayaan, justru malah ketaatannya berubah. Sampai puncaknya ketika dia hartanya sudah melimpah ruah, ada utusan dari Rasulullah SAW untuk meminta zakat, ditolak. Karena ia merasa harta ini adalah hasil usaha saya sendiri. Ada apa orang-orang kok langsung meminta zakat? Sampai akhirnya
ketika itu Rasulullah sangat tersinggung terhadap ucapan Sa'labah tersebut. Lah, Sa'labah itu dulu orang yang dalam kemiskinan minta dibantu oleh Rasulullah, akhirnya dibantu oleh Rasulullah, tapi begitu punya kekayaan diminta untuk zakat dibagikan kepada saudara-saudara muslim yang kekurangan, dia menolak. Ini artinya ada orang yang saat keinginannya tak terwujud dia malah sujud, tapi saat terwujud malah dia berhenti sujud. Lah, tentu yang ideal, yang terbaik adalah orang-orang yang tetap istiqomah, apakah cita-citanya diwujudkan oleh Allah atau tidak, tapi istiqomah beribadah, bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sujud itu bagian dari bentuk syukur. Lah, syukur itu memang kelas awam, rata-rata kita orang bersyukur itu kalau keinginannya tercapai, kalau kondisinya pas dengan yang dia inginkan. Makanya orang bersyukur itu ada dua kelas, Mbak Tiara. Ada namanya syakir, ada namanya syakur. Syakir itu orang yang bersyukur, yang keadaannya pas dengan yang dia inginkan. Umpama Mbak Tiara ada keinginan bulan ini dan kebetulan tercapai, kemudian syukurnya luar biasa, atau bahasa kita ngadain syukuran, itu namanya syakir. Tapi ada yang kelas kedua. Kelas kedua itu namanya syakur. Syakur itu orang yang tetap bersyukur walaupun kondisinya tidak seperti yang dia inginkan. Umpama semua orang pengen sehat, tapi hari itu kok dia diberi sakit, tapi dia tetap mengucap alhamdulillah. Mungkin ini cara Allah untuk mengistirahatkan saya, umpama. Atau mungkin ketika dia punya usaha, terus hari itu kok usahanya lagi menurun, ketika ketemu orang, gimana Pak usahanya? Alhamdulillah, Allah lagi mengurangi kesibukan saya. Walaupun dalam kondisi sebetulnya dia pengen usahanya maju, dia pengen sehat, tapi nyatanya Allah memberi kebalikannya, kok dia tetap bersyukur pada Allah, diwujudkan dengan sujud saat umpama dari berbagai hal ia mengalami kegagalan, tapi sujudnya makin kencang, itu yang disebut dengan syakur. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang masuk dalam kategori syakur itu tadi. Rata-rata orang itu bisa bersyukur saat keinginannya terwujud, tapi nggak bisa bersyukur saat keinginannya tidak terwujud. Padahal orang akan naik kelas ketika keinginannya gagal, tapi sujudnya tetap jalan, syukurnya tetap diwujudkan dengan sujud itu tadi. Itu yang insya Allah bisa kita lanjut kembali di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan pemirsa Sinpo TV. Kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, menyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di mana di episode kali ini kita ngobrol terkait dengan terwujud tak terwujud, tetap bersujud. Tadi di segmen awal sudah disampaikan juga oleh Pak Ustadz bahwa ternyata yang terpenting adalah ketika kondisinya terwujud ataupun tidak terwujud adalah tetap istiqomah ya Pak Ustadz ya, untuk tetap istiqomah dan juga tetap bersyukur dengan segala hasil yang kemudian diterima pada saat itu. Tapi tentu itu mungkin bagi beberapa orang, sebagian orang itu hal yang sulit Pak Ustadz. Apalagi ketika momen, ketika memang saat, kalau misalnya saya berkaca ke diri saya, mungkin ketika ingin mencapai suatu target, itu benar-benar doanya tuh kayak ya Allah, kayak benar-benar ya Pak Ustadz, kayak rasa ingin dekat sama Allah, kayak sholat tahajud saya jabanin, sholat duha gitu ya Pak Ustadz, itu ya sholat sunnah yang mungkin biasanya lebih sulit untuk dilakukan ketika kita tidak punya keinginan, tapi pada saat kita punya keinginan rasanya lebih rajin, lebih mudah untuk bangun, apalagi sholat tahajud gitu ya Pak Ustadz ya. Dan begitupun ketika di suatu momen ketika ternyata apa yang telah kita usahakan pada saat itu tidak menjadi nyata, tidak ya sesuai dengan yang kita harapkan, pada akhirnya kita malah perlahan-lahan melepaskan aktivitas yang sebelumnya sebenarnya itu baik ya Pak Ustadz, harusnya niatnya karena Allah bukan karena niat memang tujuan duniawi gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, bagaimana caranya agar kemudian kita bisa tetap istiqomah, konsisten, mau ada tujuan hidup ataupun target hidup pada saat itu ataupun tidak, ataupun tujuannya lagi tercapai ataupun tidak, kita tetap
beristiqomah, tetap menjalankan ibadah kepada Allah, tetap dekat sama Allah? Gimana caranya Pak Ustaz? Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV yang dimuliakan Allah, juga Mbak Tiara. Tadi Mbak Tiara bilang kalau lagi punya keinginan apapun dilakukan ya. Iya, betul. Termasuk ibadah-ibadah yang selama ini jarang dilakukan. Betul, kayak sulit gitu. Makanya terkadang saya kadang berpikir begini, kenapa umat Islam itu kayaknya kesulitan hidupnya kok lebih yang saya saksikan di Indonesia ini ya, dibanding dengan saudara-saudara kita yang beragama lain. Padahal ibadahnya tekun, tentu dengan mungkin ibadah sunnah-sunnah dijalani, atau mungkin kalau perlu ya puasa-puasa sunnah dijalani, atau mungkin zikir-zikir atau amalan-amalan lain dijalani. Tapi kenapa kok kayaknya perubahan ekonominya nggak signifikan, kayaknya stagnan, jalan di tempat begitu-begitu aja. Itu mungkin yang menjadi penyebab orang itu ketika ia dalam keluasan akan menjauh dari Allah. Seperti kasus Sa'labah itu tadi. Makanya kadang analoginya begini Pak Tiara. Allah itu memberi itu bisa jadi karena kesel sama orang itu tadi, atau kadang memang memberi karena sayang. Kalau boleh saya menganalogikan begini. Ketika ada orang ngamen di rumah kita, itu lagunya kita nggak ngerti, suaranya jelek, wes lagunya mboh nggak karuan, akhirnya kita segera ngasih. Harapannya dia supaya segera pergi. Tapi ada yang datang ngamen, suaranya bagus, main musiknya bagus, terus lagunya cocok, yang kita senengin. Itu mungkin pengamen itu akan kita tunggu nyanyinya sampai selesai. Kalau perlu suruh nambah satu lagi, tapi nanti kita ngasihnya lebih. Begitupun ketika ada orang yang berdoa, tapi doanya nggak diridhoi oleh Allah, mungkin Allah segera memberi. Makanya jangan kita sombong ketika permintaan kita, keinginan kita kok seakan-akan cepat tercapai. Bisa jadi itu adalah istidraj. Istidraj itu Allah memberi bukan karena sayang, tapi karena kalau bahasa orang Betawi katanya gedek. Dan satu lain lagi pengamen yang suaranya bagus. Kenapa kita ditunda? Terkadang kita meminta sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun kok belum dikabulkan. Itu mungkin Allah senang dengan tadoruknya kita, dengan untaian doa-doa kita, sehingga Allah memberi dengan ditunda, tapi nanti akan diberi dalam skala yang lebih besar. Bisa jadi. Makanya jangan sombong ketika permintaan kita cepat dikabul oleh Allah, dan jangan putus asa ketika permintaan kita, keinginan kita itu kayaknya kok lama diijabah oleh Allah. Lah, kemudian tadi Mbak Tiara bertanya, lalu bagaimana caranya untuk menjaga keistiqomahan? Kita tetap konsisten dalam bersyukur pada Allah, mewujudkan syukur itu dengan bersujud itu. Sementara kondisinya terkadang ada yang sesuai keinginan kita, ada yang tidak, atau bahkan kadang lebih banyak yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Lalu bagaimana supaya hati ini tetap istiqomah, kalau bahasa lainnya, tetap konsisten bersyukur dengan bersujud. Nah, yang pertama, kita harus mengenali bahwa yang menghendaki terwujud dan tidak terwujud ini adalah zat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus kuatkan dalam hati kita ini, seperti yang di segmen pertama itu tadi, bahwa kenyataan saat ini itu adalah yang terbaik menurut Allah, tidak menurut kita. Karena kalau menurut kita itu terkadang dilandasi oleh nafsu, tapi kalau menurut Allah itulah yang terbaik. Cuma untuk kita menata hati kita, berdamai dengan kenyataan, ketika kenyataannya tidak sesuai dengan yang diinginkan, ini yang tidak mudah. Gampangnya kita protes, gampangnya kita menyalahkan orang lain, dan lain sebagainya. Dan mungkin Mbak Tiara sering dengar, kesuksesan adalah kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ini memang ada benarnya. Mungkin Allah belum percaya dengan apa yang kita inginkan saat ini, tapi mungkin Allah akan mempercayakan di momen berikutnya. Ketika ada misalnya ada seseorang yang berumah tangga, tentu harapannya pengen segera punya momongan. Tapi begitu momongan itu umur setahun, 2 tahun, kok diambil kembali oleh Allah untuk berdamai dengan kenyataan, menata hati, menerima ketentuan Allah. Kita harus tanamkan dalam hati ini, mungkin Allah belum percaya mengamanahkan seorang anak kepada kita. Bisa jadi Allah mempercayai mengemban amanah ini
di momen berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, dan itu harus kita yakinkan dalam diri kita. Jadi kita harus bisa berdamai dengan diri kita, menerima ketentuan Allah bahwa yang ditentukan Allah saat ini untuk diri kita inilah yang terbaik. Dan sesuatu yang ditentukan oleh Allah bagi orang yang cerdas, bagi orang yang bisa mengambil hikmah, pasti semua ada hikmahnya. Yang saya contohkan tadi, anggota legislatif yang gagal, hikmahnya dia bersyukur di 2 tahun kemudian. Ada anak muda yang dia masuk kuliah di mana-mana nggak diterima, akhirnya dia jadi pengusaha, yang temannya diterima malah justru jadi anak buahnya. Ini artinya Allah Maha tahu apa yang terbaik, kapan yang terbaik untuk hamba tersebut. Dan memang ini butuh belajar, butuh menata hati, memanajemen kolbu kita untuk menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa keadaan inilah yang terbaik. Terkadang kita itu sering marah-marah nggak karuan ketika keinginan kita nggak sesuai dengan, atau kenyataan nggak sesuai dengan keinginan. Seumpama, mohon maaf, kita lagi jalan tiba-tiba ada masalah dengan kendaraan, rata-rata kita ngomel-ngomel nggak karuan, padahal bisa jadi itu Allah menyelamatkan kita dari kecelakaan yang saat itu bisa terjadi kalau kendaraan kita itu lancar, kendaraan kita itu berjalan dengan mulus. Bisa jadi Allah menghentikan kita dengan memberi masalah di kendaraan atau bahan bocor atau yang lain sebagainya. Jadi kita kuatkan dalam diri ini bahwa yang ditentukan oleh Allah saat ini itulah yang terbaik. Dan Allah akan memilihkan kondisi momen yang tepat untuk kita dari sesuatu yang kita harapkan terjadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Berarti bisa kita coba ya Pak Ustadz ya untuk melakukan tadi konsistensi, istiqomah juga meskipun mungkin dalam perjalanannya sulit, tapi patut dicoba ya Pak Ustadz ya untuk kemudian kita tetap beristiqomah, tetap bersyukur apapun terlepas dari hasilnya sesuai ataupun tidak. Apakah dari sujud ini Pak Ustadz sebagai bentuk syukur tertinggi, sebagai sebuah momen yang kedekatan antara kita sebagai hamba dan juga pencipta, atau seperti apa? Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV juga Mbak Tiara, syukur itu Ibnu Athaillah dalam karyanya beliau mengatakan ada 3 kelas. Kelas yang pertama syukur dengan lisan, yaitu dengan mengucap Alhamdulillah. Ini walaupun kelas yang mohon maaf paling rendah, itu pun kalau nggak dibiasakan juga berat. Ya. Wong kadang ketika kita berjumpa dengan seseorang ditanya kabar bukan mengucap Alhamdulillah, malah mengucap kalau orang Jawa cep. Gimana kabarnya? Hah, ya kan? Itu ya? Bahasa Indonesianya apa itu? Misalnya Mbak Tiara gimana, ya? Gimana Mbak Tiara kabarnya? Aduh, sekarang kerjaan makin ruwet. Nah, kan? Padahal bersyukur dia masih punya pekerjaan. Ya. Nah, apa bahasanya ngecep apa itu? Bukan mengucap Alhamdulillah tapi malah seakan-akan kayak apa ya, terbebani dengan saat ini, kondisi saat ini. Seharusnya lah dia kesehatan masih diberi oleh Allah, pekerjaan masih diberi oleh Allah, atau mungkin yang lainnya masih diberi oleh Allah, hanya tantangannya lebih berat, dia lupa mengucap Alhamdulillah. Kemudian syukur yang kedua itu namanya asyukru bil arkan, syukur dengan perbuatan. Di antaranya ya sujud itu tadi. Lah, sujud itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a. Posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya itu adalah saat sujud itu. Artinya dari berbagai macam aktivitas yang kita lakukan, sujud adalah momen terbaik kita mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ya bukan hanya dengan bersujud saja. Kita diberi kesehatan oleh Allah, kita bekerja dengan maksimal. Mata kita masih bisa melihat dengan baik, bagaimana kita memaksimalkan mata ini untuk menabung pahala, mulut kita dan anggota-anggota badan yang lain. Maka Ibnu Athaillah menyebutnya asyukuru bil arkan, syukur dengan anggota badan. Kemudian yang ketiga ada asyukuru bil jinan, yaitu syukur dengan hati. Ini yang termasuk sulit luar biasa. Mulut bisa mengucap Alhamdulillah, badan bisa sujud, bisa berbuat yang lain, tapi hati kadang masih belum menerima. Kok dia sih yang dapat?
Padahal ini yang luar biasa berjuang saya. Nah, ini kadang hati yang masih berat untuk menerima itu. Makanya Ibnu Athaillah beliau mengklasifikasi dalam berbagai macam kelas syukur. Kelas paling bawah dengan lisan, dengan mengucap Alhamdulillah. Kelas yang selanjutnya dengan perbuatan, diantaranya dengan sujud. Yang kelas yang ketiga adalah syukur dengan hati itu. Ya insya Allah yang kita lakukan ini sebagai bentuk syukur. Dan syukur itu sebagai bentuk wujud terima kasih kita kepada Allah dalam mewujudkan apakah keinginan kita terwujud saat ini atau mungkin ditunda sampai waktu atau momen yang tepat dan Allah yang Maha Tahu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga Islam penuh cinta kali ini bisa bermanfaat bagi pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.